الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزد وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة جميع مشايخنا وجميع مشايخ المناصب وتنرد آبائنا ومدر كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنات من لدن آدم إلى يوم القيامة إلى حضرة صنب هذا الكتاب من ترجمه وأصولهم وفروعهم شول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatid, para hujat, para sesepuh, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tata syakur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita ini kita tidak sia-siakan begitu saja. Kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat siring salam mari kita haturkan pada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kesehatan ini kita manfaatkan untuk taklim. Mudah-mudahan dengan sarana wasilah taklim Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni pada dosa-dosa keluarga kita, ibu bapak kita dan putra-putri kita, dan dijadikan putra-putri yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim pada malam hari ini. Kita sampai di halaman 61 wal maqalatu tsalitsatu. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu. Dan makalah yang ketiga. Qala,
berkata, Umaru radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man, barang siapa, kathura, yang banyak, dohikahu, tertawanya, qallat, maka sedikit, haibatuhu, haibahnya atau kewibawaannya, fala yahabuhu, maka tidak akan takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka, waspadailah, wa kathratal dhahiki, dari banyak tertawa, fa innahu, karena sesungguhnya, yumitu, karena sesungguhnya tertawa itu, yumitu, dapat mematikan, al-qalba, kepada hati, wa yadhhabu, dan menghilangkan, binuril wajhi, pada cahaya wajah, waman, dan barang siapa, istakhaffa, yang menyepelekan, bin nasi, kepada orang-orang, ustukhifa, maka tentu ia disepelekan, bihi, dengannya, wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan, anin nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau, qala, bersabda, al-muzahu, senda gurau itu, istidrajun, adalah istidraj, minasyaitani, dari setan, waqtida'un, dan tipuan, minal hawa, dari hawa nafsu, wa qala, dan berkata, Umar bin Abdul Aziz, Syekh Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ittaqu, takutlah, al-muzaha, senda gurau, fa innahu, maka sesungguhnya senda gurau itu, humqatun, humqatun adalah apa ini? Kepandiran itu apa? Oh, bodoh. Nggak ngerti bahasa. Kepandiran, ya. Atau bodoh kata Mas Abu. Turithu, yang bisa mewariskan atau yang bisa menimbulkan, doghinatan, kedengkian, waqala, dan berkata, siapa al-Mawardi, Imam Mawardi, innal muzaha, sesungguhnya senda gurau itu, bad'uhu, mula-mulanya, halawah, adalah manis, lakin nama akhiruhu, akan tetapi akhirnya,
muzah itu adawat, jadi perseteruan. Yahtaddu, menjadi benci, minhu, dari muzah itu. Siapa? Ar-rajulu, seorang laki-laki, asyarifu, yang mulia, wa yajtari, dan berani sebab kurang akal, ya. Bisakhfihi, sebab kurang akal. As-sakhifu, orang yang kurang soheh akarnya atau sehat akarnya. Qauluhu, kata Syekh Mawardi, yahtaddu, lafadz yahtaddu ay yaghdabu, yakni bimakna yaghdabu, maknanya marah. Wasakhifu, dan lafadz as-sakhifu naqisul aqli, ialah orang yang kurang sehat akalnya. Waman, dan barang siapa, aktsaro, yang memperbanyak, min syai'in, dari sesuatu, urifa, maka tentu ia dikenal, bihi, dengannya, ay ustuhira, yakni tentu jadi terkenal, bainan nasi, di antara orang-orang, bidzalika syai'i, dengan sebab perkara itu, kama qala, sebagaimana telah berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali karramallahu wajah, wa qimatul mar'i, dan harga diri seorang manusia, makana, ia amal yang telah, ma ialah amal, kana yang telah, yuhsinuhu, ia memperbaikinya. Waman kathura kalamuhu kathura sakhtuhu, wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada makalah ini mana tadi? Pada makalah yang ketiga ini telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, atau kita kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya man kathura dhahikahu qallat haibatuhu, barang siapa yang banyak tertawanya, qallat haibatuhu, maka sedikit hibahnya atau kewibawaannya. Jadi apabila ada orang, seharusnya beliau ini adalah dituakan atau ditokohkan gitu misalkan, ya. Seharusnya dia mempunyai kewibawaan di tengah-tengah jamaah atau tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dia ini adalah suka dengan bercanda, suka dengan cengengesan gitu, ya. Sehingga kalau itu menjadi suatu kebiasaannya, sehingga orang-orang rasa hormatnya itu berkurang, sehingga menganggap biasa lah temennya, sehari-hari teman bercanda, teman dan sebagainya itu, sehingga cara menghormatinya agak berkurang, mengurangi kewibawaannya. Jadi di sini disebutkan kata Umar, barang siapa yang banyak
tertawanya atau bikin tertawa atau kata bahasa kita yang sehari-hari gitu katakan biasa cengengesan gitu aja, jadi itu sehingga akan menghilangkan kewibawaan seorang itu. Boleh, apakah di sini tidak boleh tertawa? Boleh, akan tetapi tertawa pada tempatnya. Jadi nggak ada apa-apa, ngajak bercanda dan sebagainya, itu akan mengurangi kewibawaan seseorang. Kata Umar bin Khattab. Nah, kira-kira kalau di tengah-tengah kita, apakah begitu apa enggak kira-kira kita? Mungkin demikian juga gitu ya. Nah, jadi kata wala yu'adzibu fala yahabuhu, maka tidak akan takut lagi kepadanya, kepada orang yang suka tertawa, siapa annasu, manusia atau orang-orang di sekelilingnya, sekitarnya. Wala yu'adzibunahu, dan dia tidak akan menghormatinya atau mengagungkan mereka. Mereka tidak mengagungkan kepadanya, kepada orang yang hobinya bercanda gitu. Itu kata Sayyidina Umar demikian. Kemungkinan coba kita cocokkan gitu di sekitar kita, begitu apa enggak gitu. Nah, An Abi Dzarin Al-Ghifari, kalau ini berasal dari Abi Dzarin, qala, Abi Dzar berkata berdasarkan sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar pernah mengutip dari sabda Rasul ketika bersama beliau, ya. Baginda Rasul bersabda, iyyaka wa kathrata dzikri. Iyyaka atau waspadailah, atau dibahas di arti makna yang lain, takutlah atau hindarilah gitu ya. Hindarilah wa kathrata dzikri, beserta banyaknya tertawa. Ketawa itu. Kenapa? Fa innahu yumitul qalba. Ternyata banyak tertawa itu, kata baginda Rasul, untuk mematikan hati. Jadi hati kalau banyak tertawa itu adalah untuk mematikan hati. Kalau banyak menangis itu adalah menghidupkan hati. Hatinya jadi sensitif ya. Jadi kalau diajak untuk berzikir, ingat kepada Allah, mudah. Tapi kalau banyak tertawa itu sulit. Itu berpengaruh terhadap ketika kita beribadah. Jadi orang yang banyak ketawa itu misal mau untuk khusyuk itu susah. Ya. Dibanding orang yang tidak banyak tertawa. Jadi karena apa? Dia mudah konsentrasi, mudah khusyuk, sehingga hadir hatinya dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabu binuril wajhi, dan menghilangkan cahaya pada wajahnya. Jadi biasanya orang berwibawa itu dilihat dari pancaran sinar wajahnya, sehingga kalau banyak tertawa, banyak cengengesan itu nggak ada kewibawaan di dalam wajahnya. Itu kata baginda Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari gitu. Selanjutnya kata Sayyidina Umar bin Khattab tadi melanjutkan, wa man istakhafa bin nasi ustukhifa bi. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang suka menyepelekan orang, ustukhifa bihi, maka tentu ia akan disepelekan juga. Nah, menyepelekan ini adalah kebalikannya, adalah mudah menghormati.
Siapapun yang berhadapan dengan dia selalu hormat. Misalkan bertemu dengan orang yang umurnya di atas dia lebih tua, katakanlah, dia hormat. Karena apa? Karena menganggap bahwa umurnya lebih banyak, tentunya ibadah kepada Allahnya juga lebih banyak pula. Nah, kalau bertemu dengan di bawahnya atau bahkan anak kecil, hormat juga, atau disebutnya kasih sayang atau hormat. Karena apa? Menganggap bahwa dia itu adalah umurnya masih sedikit, dosanya masih sedikit, jadi tindak maksiatnya kepada Allah masih sedikit, sehingga takzim kepadanya. Nah, kalau orang ini yang disebutkan Umar bin Khattab ini, sekarang siapa yang menyepelekan gitu. Misalkan ketemu orang yang lebih tua, alah udah tua ini misalkan gitu, pengalamannya mau kecil, masih pengalaman aku misalnya gitu. Jadi rasa menyepelekan gitu, nanti akan disepelekan orang juga kalau begitu ya. Tapi kalau dia biasa untuk menghormati pada siapapun, itu nanti akan dihormati juga. Nah, itu tergantung apa-apa yang biasa dilakukan. Nah, terus ketemu yang masih muda, umurnya di bawahnya, alah masih tuaan saya anak kemarin sore masih bau kencur misalnya. Gitu, akhirnya rasanya pelekan itu ada gitu, sehingga nanti orang yang demikian itu tentu suatu ketika akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disepelekan orang juga nanti ya, jadi gitu. Wa qad ruwiya, lan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al muzahu istidrajun minasyaitoni wa ihtida'un minal hawa. Biasa bersenda gurau ini adalah istidraj minasyaiton. Istidraj itu apa ya kalau kita misalkan seperti begini, bapak misalkan ada anaknya sebenarnya agak bandel, akan tetapi dia ngeyel, selalu minta ke bapaknya, minta uang misalkan. Pertama dikasih 10.000, dua kali aja dibilangi mengeyel aja misalkan. Akhirnya ya udah kasih 1 juta sekalian. Pemberian atau dorongan dari sesuatu yang enggak ikhlas, istidraj. Kalau bahasa Jawa dibilangnya apa ya? Ngelulu, bukan lulu ya. Bukan lulu apa namanya? Bahasa Betawi gitu. Nah, orang yang suka bersenda gurau istidraju minasyaitoni, seolah didorong oleh setan supaya terus. Karena apa? Kalau orang itu banyak bersenda gurau, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep yang selalu dilancarkan oleh setan gitu, supaya orang itu selalu lupa hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi didorong, dibumbuin istilahnya supaya terus, sehingga kalau untuk senda gurau pasti di situ nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu seneng setan kalau begitu. Makanya dikatakan al-muzahu istidrajun minasyaitoni. Ya. Wa ikhtida'un minal hawa, dan tipuan dari hawa nafsu. Nah, itu seolah-olah nggak ada kesedihan dalam hatinya. Semua hilang kalau sudah bercandar, tertawa, berkumpul sama teman-temannya, tawa gitu. Nah, padahal di situ adalah hanya tipuan hawa nafsu, tipuan dari setan, adalah ditutupi semua
hatinya supaya lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah tidak boleh kira-kira bersenda gurau? Boleh, akan tapi harus bisa mengendalikan, jangan sampai kebablasan sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz berkata bahwasanya ittaqul muzaha fa innahu humqatun turithu doghinatun. Hindarilah atau takutlah bersenda gurau, kalian bersenda gurau, fa innahu maka sesungguhnya muzah atau bersenda gurau itu humqatan adalah kepandiran. Tadi apa? Kebodohan. Nah itu. Jadi tindakan bodoh di situ sebenarnya. Ya. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada biasanya orang yang bersenda gurau itu terus hatinya ingat Allah, zikrullah itu sangat sedikit sekali. Karena apa? Misalkan nanti pertawa cekakokan kata subhanallah akan lagi jadi bubar, tertawanya pasti akan reda atau berhenti tertawa. Nah, itu yang dikehendaki setan memang begitu gitu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ittaqul muzah, ya, takutlah bersenda gurau. Kenapa alasannya? Fa innahu humqatun turithu doghinatun. Karena sesungguhnya itu adalah tindakan yang bodoh, tindakan yang tidak mendidik di situ, yang bisa menimbulkan sifat kedengkian di dalam hatinya, yang menumbuhkan kecemburuan sosial, sehingga di dalam hatinya akan tertanam benih-benih penyakit hati. Jadi antaranya adalah sifat dengki, itu adalah penyakit hati. Nanti kalau udah berkembang di situ, tumbuh di dalam hati dengan dengki, ya nanti akan timbul lagi penyakit hati yang lainnya, termasuk sombong dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kalau sudah berdemikian memang setan suka sekali begitu. Kalau orang udah melihat orang sombong itu udah itu sifat sombong itu adalah kalau bisa dihindari. Karena pada dasarnya sombong itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambanya bersombong sehingga Allah pasti akan murka. Seperti iblis laknatullah itu ketika dulu waktu masih di surga, dengan kesombongannya akhirnya dia dikeluarkan dari surga dan divonis tidak akan menyicipi atau menginjak surga lagi. Nah, itu termasuk kena tipu daya setan. Orang yang sombong itu nanti akan tidak akan masuk surga karena dengan kesombongannya itu. Innal muzaha qawqala Mawardi, Imam Mawardi berkata, innal muzaha ba'batuhu halawah lakinnahu akhiruhu adawah. Kata Imam Mawardi, berawal dari senda gurau itu awalnya manis, awalnya senang, lakinnahu akhiruhu adawah, akan tapi pada ujungnya, di penghujungnya akan timbul perselisihan, permusuhan. Dengan ketawa-tawa akhirnya ada yang tersinggung, ada yang gak suka, sehingga menjadi perseteruan, perselisihan di situ. Kata Imam Mawardi demikian. Nah, itu mungkin bisa jadi demikian. Nah, makanya kita yang belum masuk ke sana untuk dihindari. Makanya tadi kata
Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan ittaqul muzah, hindarilah atau takutlah banyak-banyak bersenda gurau. Yahtadu minar rajuli syarif, menjadi benci ya, orang yang mulia, wajah jetari bisa kini sahib, dan berani sebab kurang akalnya. Ya, semua itu adalah dengan perbanyak senda gurau itu bisa mengurangi akal seseorang. Jadi seolah-olah seperti anak kecil gitu lah. Kalau anak kecil mau banyak bersenda gurau biasa untuk mana. Kalau orang tua kemana-mana bersenda gurau, nah itu seolah-olah akalnya ada yang kurang, ada yang kurang, nggak penuh. Gitu. Maka di situ ittaqul muzah, hindarilah untuk bersenda gurau. Jadi beberapa alasan sudah dijelaskan bahwa awalnya manis, ujungnya nanti timbul perseteruan. Terus saling membenci karena saling tersinggung, lama-lama begitu karena kena istidrajat minas syaitan tadi. Wa qalu yahtadu ay yaghdabu wa sakhifu ay naqisul aqli. Dikatakan oleh Imam Mawardi tadi ada kata yahtaddu. Maksudnya adalah maknanya adalah yaghdabu, marah, benci gitu. Wa sakhifu tadi wa yaktaru bi sakhfihi sakhifu. Yang dimaksud as-sakhifu adalah kata Imam Mawardi maknanya adalah naqisul aqli, orang yang kurang sehat akalnya gitu. Wa man aktsara min syai'in urifa bih. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, wa man aktsara min syai'in urifa bih. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu sehingga orang dikenal dari apa yang dikerjakan atau diperbuatnya. Seperti contohnya misalkan ada orang yang biasanya jualan roti gitu misalnya, sehingga dikenal wah ini tukang roti. Jadi di lingkungan situ misalkan siapa itu si tukang roti, padahal nggak tahu namanya, dia udah nggak ini udah tahu semua tentang roti itu dan sebagainya. Itu adalah waman aktsaru min syai'in urifa bih, barang siapa yang memperbanyak mengerjakan sesuatu atau dikenal dengan apa yang biasa dikerjakannya itu. Ustuhiro dikenal atau masyhur dikenal bainan nasi di kalangan manusia bidzalika syai' dengan sebab sesuatu yang biasa dilakukan. Kama qala Aliun karmaulaja, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karmaulaja. Sayyidina Ali berkata bahwasanya waqimatul mar'i makana yuhsinuhu, harga diri seseorang adalah tergantung apa-apa yang biasa dilakukannya. Lakukan baik berarti harga dirinya baik. Kalau yang dilakukan buruk biasa harga dirinya buruk. Jadi waqimatul mar'i, harga diri manusia atau seseorang makana yuhsinuhu, tergantung bagaimana orang memperbaiki amalnya. Nah, maka dengan adanya makalah pada kesempatan kali yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Umar ibn Abdul Aziz, Imam Mawardi dan semua para ulama-ulama itu menggambarkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk itu adalah digambarkan bagaimana kita untuk menirunya
Kalau kita akan meniru yang baik tentunya akan menjadi baik. Kalau kita meniru yang buruk tentunya akan menjadi buruk. Kata Sayyidina Ali, tergantung harga diri seorang tergantung bagaimana untuk memperbaiki amaliyahnya gitu. Mungkin demikian, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.